Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya sedang berada di Pantai Ora di Maluku Tengah. Ini destinasi tujuan yang sebenarnya tidak ada dalam itinerary traveling saya, tetapi ternyata ini bisa dijangkau. Baik, saya baru saja mendapatkan pertanyaan dan ternyata pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan pengadaan semua. Pertanyaan ini berkaitan dengan Pak Samsul, kami punya kontrak sampai 31 Desember. Kemudian pelaksanaan pekerjaan juga sampai 31 Desember. Nah, kemudian ada, dan memang ini setiap akhir tahun semestinya sudah dimitigasi di dalam rancangan kontrak bahwa pasti akan terjadi peristiwa ditutupnya proses administrasi tahun anggaran atau proses administrasi belanja pada tanggal biasanya di tanggal 15 Desember atau tanggal 25 Desember. Jadi sekitar 15 sampai 25 Desember itu terjadi proses penutupan kas atau penutupan administrasi keuangan untuk dalam rangka pencairan keuangan APBD belanja pada tahun 2000 pada tahun berjalan. Nah, karena kontrak sampai 31 Desember, tentu penyedia mempunyai hak untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 31 Desember. Tetapi masalahnya adalah penutupan kas pada tanggal sebelum tanggal 31 itu akan menyebabkan tidak terjadinya atau terkendalanya pembayaran. Karena apa? Jika selesai tanggal 31 maka pembayaran tidak dapat diproses untuk tahun ini. Nah, untuk kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, mudah-mudahan berkenan untuk berkunjung ke blog saya samsulramli.net. Di situ ada artikel lama sebenarnya, artikel lama solusi atau coret-coret saya tentang solusi penanganan pengadaan di akhir tahun. Menurut saya masih relevan untuk masa sekarang. Jadi skemanya secara singkat karena tidak bisa saya sampaikan secara detail di dalam video ini, nanti akan saya sertakan linknya. Jadi skemanya adalah ada beberapa skenario yang bisa dilakukan. Skenario tidak ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ini normal adalah pada tanggal misalkan penutupan kas itu pada tanggal 25 Desember, maka seminggu paling lambat sekali, seminggu sebelum tanggal 25 itu sudah dilakukan proses SCM, show cause meeting, bertemu bersama dengan penyedia, baik ini pekerjaan pengadaan barang, jasa lainnya, atau jasa pekerjaan konstruksi. Jadi dilakukan pertemuan bersama dengan penyedia untuk membahas tentang adanya risiko tidak terbayarnya pekerjaan apabila kita tidak melakukan tindakan-tindakan sementara hak penyedia sampai 31 Desember. Jadi dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 31 Desember itu sudah tidak bisa dilakukan pencairan sementara masa pelaksanaan pekerjaan masih bisa berjalan. Maka di situ disepakati dilakukan perhitungan-perhitungan, pembicaraan-pembicaraan, diantaranya membicarakan motivasi dan kapabilitas penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada evaluasi terhadap pelaksanaan jadwal, mitigasi risiko-risiko keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian di dalam acara tersebut juga bisa disepakati bahwa penyedia akan dibayar 100%. Jadi progres pembayaran 100%, tetapi progres fisik pekerjaan masih belum 100% karena masih ada tanggal 25 sampai 31 sekitar 5 atau 6 hari untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dan sampai dengan serah terima pekerjaan. Tentu kalau tanggal 25 sampai tanggal 31 mestinya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak terlalu relevan lagi mestinya. Artinya pekerjaan-pekerjaan minor kalau untuk pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya. Untuk pengadaan barang bisa saja pekerjaan mayor, tapi harapannya adalah hanya tentang proses mekanisme pengiriman dan serah terima. Nah, setelah dibicarakan, nanti pada tanggal 25 disepakati penyedia progres pekerjaannya diakui berapa persen sesuai pembicaraan,
kemudian disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan seharusnya dan semestinya, kemudian pembayaran itu diprogres 100%. Ini agak susah saya menyebutkan yang disebut dengan 100% kan. Sebenarnya dari sisi mekanisme iya, tetapi saya menghindari kalimat tersebut karena kalimat tersebut cenderung dijahatkan. Jadi ini bukan peristiwa 100% kan, tetapi membayar pekerjaan penyedia yang memang selayaknya masih belum 100% untuk dibayar sebesar 100%. Nah, untuk menghindari kerugian keuangan negara, maka di dalam mekanisme pembayaran itu ada yang namanya jaminan pembayaran. Di APBN, mekanisme ini sudah diatur di dalam PMK, salah satunya PMK 243 2014 kalau tidak salah, saya agak lupa. Kemudian di setiap tahun juga ada Perdirjen yang mengatur itu bahwa penyedia akan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai sisa pekerjaan yang dapat dibayar. Jadi harus dibedakan antara besaran sisa pekerjaan dan besaran pembayarannya. Nah, jaminan pembayaran ini adalah jaminan terhadap uang yang sudah dibayarkan 100% terhadap pekerjaan yang belum 100%. Jadi besaran uang ini harus mencakup segala risiko-risiko, segala kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi penyedia terkait pekerjaan dan jaminan terhadap pekerjaan. Jadi misalkan sisa pekerjaannya yang dapat dibayar itu 5%, kemudian di dalamnya ada kewajiban cicilan uang muka. Maka kewajiban cicilan uang muka itu juga dimasukkan ke dalam besaran jaminan pembayaran. Sehingga penyedia itu harus menyerahkan jaminan pembayaran sebesar 5% ditambah kewajiban cicilan uang muka, ditambah jaminan terhadap pemeliharaan. Jadi tidak dibayar sisa 5%, tetapi 5% ditambah dengan kewajiban-kewajiban, cicilan uang muka, jaminan pemeliharaan. Jadi secara sederhananya, penyedia dapat dibayar 100% pada tanggal 25 saat penutupan SPPLS, tetapi penyedia harus menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai sisa pekerjaan plus kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung dalam rangka menjamin pelaksanaan atau output hasil pekerjaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya Samsur Ramli dari Pantai Ora, Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.